Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi ja'ala yaumil jum'ah wa zulzul hijjah wa warabal qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annas qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'ala qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nan wala zalik min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratun muhtaramin sidang jamaah Jumat Masjid Sabilul Huda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan salat Jumat kita secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur itu kita bisa manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukur nikmat. Kemudian salawat dan salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, kita semakin mahabbah, semakin cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana minal jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku berarti cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka kelak bersamaku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, lewat mimbar yang mulia ini khati juga tidak bosan-bosan kembali mengingatkan wabil khusus kepada pribadi itu sendiri. Marilah kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti imtisal awamirillah wa ijtinab sirra wa alan, melaksanakan perintah Allah serta menjauh daripada segala apa-apa yang dilarang, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah tadi pagi kita sudah menunaikan daripada pelaksanaan salat sunnah Idul Adha. Kemudian melanjutkan pemotongan hewan kurban yang insyaallah sampai di hari tasyrik bagi saudara kita yang mampu. Hari ini kembali kita melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah merupakan sholat kewajiban. Beberapa pendapat ulama ketika sudah melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, maka tidak menjadi suatu kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Namun mayoritas ulama mengungkapkan bahwa yang namanya sholat Jumat tetap saja suatu kewajiban, karena sholat Idul Adha itu merupakan sunnah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu lewat mimbar Jumat yang mulia ini kita akan membicarakan tentang masalah menggali hikmah haji dan kurban. Haji dan kurban bukan hanya ibadah ritual, namun suatu sarana menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, memperkuat solidaritas kita. Bagaimana solidaritas kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai umat akhir zaman, paham tentang bagaimana memanusiakan manusia. Karena hari ini ketika kita merasa diri kitalah yang paling terbaik, kitalah yang paling bagus, dan orang lain kita cuek aja,
maka itu sama halnya kita dengan iblis. Suatu kesombongan harus kita buang, sama dengan pengorbanan. Korban yang kita lakukan pada hari ini sampai hari tasyrik adalah bagaimana kita mengorbankan segala penyakit-penyakit, daripada penyakit kalbu, penyakit hati, penyakit hewan di dalam diri kita, sifat ria, sifat sombong, sifat dengki, dan segala macam penyakit hati. Itu yang terpenting, di samping bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah Jumat Masjid Sabilul Huda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa bagaimana menguatkan selalu keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada dua ibadah yang identik dan tidak bisa kita pisahkan dalam bulan Zulhijjah ini, karena memang hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Selain sebagai syariat yang telah digariskan dalam agama Islam, dua ibadah ini memiliki hikmah yang mendalam dan memperkuat bagaimana keimanan kita selalu terarah, keimanan kita selalu meningkat, sehingga kedua ini mengandung nilai pengorbanan total, pengorbanan dengan suatu keikhlasan. Dalam ibadah haji sedang jamaah Jumat yang berbahagia, harus bagaimana meninggalkan kenyamanan hidup, mengeluarkan biaya yang tak sedikit, menempuh perjalanan jauh, dan menjalankan serangkaian manasik dalam amalan yang melatih daripada kesabaran, disiplin, serta tunduk sepenuhnya pada perintah Allah. Di dalam kitab Al-Anad Tahlibin juz kedua halaman 310, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidak ada satupun rangkaian manasik kecuali daripada manasik haji itu di dalamnya mengandung hikmah yang luar biasa dan rahasia yang tidak cukup diungkapkan oleh kata-kata. Seperti saat kita memakai pakaian ihram, yakni 2 lembar kain putih yang mirip dengan kondisi kita saat meninggal dunia nanti, dan berkumpul nanti di padang hisab. Dalam haji kita diwajibkan melaksanakan puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Wukuf ini merupakan simbol yang mengingatkan kita pada saat esok akan kita dikumpulkan di padang mahsyar, dan harus kita bertanggung jawab daripada segala amal ibadah kita. Maka dari awal tadi khatib membacakan surah Yasin dalam ayat ke-65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Rukun lain yang harus kita lakukan saat berhaji adalah melakukan tawaf. Tawaf yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ini simbol penyatuan diri kita kepada Allah pada satu titik dan orbit, dan menyingkirkan pusat ego kita masing-masing. Selanjutnya ibadah sya'i. Ibadah sya'i ini yakni berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, ya, dan memberikan gambaran hikmah bahwa sa'i bukan sekedar berlari secara fisik, bukan sekedar bagaimana kita berzikir, tapi bagaimana kita betul-betul mengingat perjuangan daripada lari-lari kecilnya Nabiullah Nabi Ismail alaihissalam, sehingga menemukan daripada Zamzam, artinya berkumpul. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji ditutup dengan tahallul, yakni mencukur rambut, sampai simbol membersihkan kita dari kotoran, dari segala macam dosa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana melimpahkan daripada rahmatnya, melimpahkan pahalanya buat kita, sehingga setiap helai rambut yang dicukur sebagai cahaya dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, tidak berlebihan jika disebutkan bahwa haji adalah merupakan peradaban makhluk yang ta'abudi, hamba yang tunduk, hamba yang beradab. Maka Rasulullah SAW pun mengungkapkan pahala ibadah haji itu
Man hajja falam yarfas wala yafsul ghufirahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, dia tidak berkata-kata kotor, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ketika hajinya diterima, al-hajjul mabrur wa laisa jazaa'u illal jannah. Tiada tempat yang layak buatnya selain surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurban. Kurban juga memiliki hikmah mendalam. Saat kita melakukannya, ibadah ini menuntut kita keikhlasan, ya, memberikan sesuatu hal yang kita cintai, ya, hewan ternak terbaik, ya, meneladani keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada untuk menyembelih putra tercinta, putra satu-satunya, yakni Nabiullah Ismail. Ini merupakan memperkuat hubungan vertikal dengan Allah dan menumbuhkan empati horizontal serta solidaritas sosial sebagai wujud kita keimanan yang sejati. Maka dari itu, di dalam kitab Tafsirul Ayatul Ahkam Minal Quran juz pertama halaman 504 disebutkan bahwa ibadah kurban juga merupakan bentuk syiar agama. Bagaimana pemotongan itu dilakukan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan, keikhlasan, bisa berkorban jalan Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita dapat menikmati daripada apa yang diberikan hal itu. Mudah-mudahan daripada sekaligus khutbah yang tidak sampaikan hari ini, menggali hikmah ibadah haji dan kurban dapat kita resapi, hayati, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita insyaallah dipanggil oleh Allah untuk bagaimana menunaikan ibadah haji. Yang belum mampu, Allah mampukan untuk haji, begitu pun juga berkorban. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama arhamaka man jahada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan mab'utsur rahmatan lil alamin al khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala bi radwa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu anhu ar-rasyid Abi Bakar wa Utsman wa Ali wa sahabatu tabi'in wal ulama wa insyaallah tabaraka wa karamati ila amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fil mu'minin